Baik teman-teman, sebelum kita mulai materi di pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan. Berdoa. Berdoa. Misi Ibu. Ya Ibu bisa minta absen? Bisa Ibu. Bisa Bu. Bisma, Adi Ibu, Isran, Adi Ibu. Iin, Adi Bu. Ya jadi semuanya hadir ya. Ya Ibu. Ya jadi sebelum kita masuk ke materi kita di pagi hari ini, Ibu mau tanya di sini anak-anak tahu apa itu teks eksplanasi? Ya bisa baca. Teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya fenomena alam dan sosial di sekitar kita, Bu. Ya kita masuk. Ya di sini sebenarnya mereka anak pernah mengalami terjadi gerhana matahari. Pernah, Ibu. Ya jadi gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara matahari dan menutupi seluruh cahaya matahari atau sebagian cahaya matahari, maka disebut dengan gerhana matahari. Yang berikut di samping ada gambaran gempa bumi. Jadi gempa bumi itu terjadi seperti kayak mengakibatkan longsoran atau kayak rumah runtuh, jalan pecah-pecah, maka itu disebut dengan terjadinya gempa bumi. Ya, yang itu fenomena alam. Yang berikut itu fenomena sosial. Jadi anak pernah mengalami terjadinya COVID-19. Pernah, Ibu. Jadi COVID-19 itu mengakibatkan sekelompok masyarakat kayak pengangguran, tidak dapat kerja, mereka karena PHK, maka itu disebut dengan terjadinya COVID-19. Ya kita masuk di berikut. Di berikut itu ada tujuan tes eksplanasi. Yang pertama, mengetahui bagaimana dan mengapa fenomena terjadi, memahami sebab dan akibat dari sesuatu peristiwa. Yang berikut membaca, mencari solusi atau lebih berhati-hati terhadap fenomena tersebut. Yang berikut ini ada ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, faktual berdasarkan fakta, kenyataan, bukan opini subjektif. Yang berikut ilmiah bersifat sains atau berdasarkan teori penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang berikut informatif, memberikan informasi tanpa mencoba mempengaruhi atau mengiringi opini pembaca. Yang berikut fokus pada hal umum, membahas fenomena secara umum, contoh membahas gempa bumi secara umum, bukan tempat lokasi subjektif saja, seperti materi yang tadi kita bahas di awal. Yang berikut di sini penanda urutan, menggunakan kata urutan seperti pertama, kedua, ketiga, atau setelah itu. Yang berikut di sini ada struktur teks eksplanasi. Ibu bisa minta tolong pembaca. Bisa, Bu. Ya. Satu pertanyaan umum, gambarlah. Bisa juga Ibu. Bisa. Satu, pernyataan umum, gambaran umum, definisi atau pengertian dari fenomena yang dibahas. Dua, urutan sebab akibat, penjelasan mendalam mengenai proses penyebab dan dampak yang ditimbulkan. Tiga, interpretasi, bagian penutup yang berisi tanggapan pernyataan terkait fenomena atau kesimpulan. Ya, dari aku dulu ya. Di sini kita masuk di contoh singkat topik perhubungan pembulian. Yang pertama, pernyataan umum. Definisi pembulian sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk mengajak atau menyakiti orang lain. Sebab akibat faktor keluarga yang kurang harmonis atau pengaruh negatif teman sebaya bisa menyebabkan perilaku pembulian.
Yang terakhir interferensi. Pentingnya melapor kepada pihak sekolah atau orang tua agar siklus pemulihan bisa terhenti. Ya, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Berhubung sudah jam istirahat, jadi kita akan bertemu lagi di minggu depan. Ya Bu.